Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dan rekan saya yang bernama Asadi Wansa. Di sini kami akan membuat aplikasi Truth Red Red Delete tentang kearsipan ya. Dan di sini pertama-tama yang kami lakukan adalah membuat database-nya. Setelah MySQL-nya aktif, kita pergi ke localhost php myadmin dan buat database baru yang bernama kearsipan. Kita buat tabel yang bernama dokumen dengan jumlah kolom yaitu 5. Kolom pertama kita isi dengan ID dengan tipe data integer dan primary key. Kolom kedua kita isi dengan kode dengan tipe data integer dengan panjang nilai 25. Kolom ketiga kita isi dengan nilai nama dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 25. Selanjutnya kolom keempat kita isi dengan nilai kategori dengan tipe data varchar. Selanjutnya dengan kolom kelima ada departemen, kita isi dengan varchar dengan panjang nilai 25. Lalu kita simpan. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Lalu klik open folder. Pilih exam. Klik htdocs lalu buat folder baru dengan nama kearsipan. Lalu kita klik select folder. Setelah itu kita buat file baru dengan nama index.php. Setelah itu kita buat variabel host dengan nama localhost. Kemudian kita buat variabel user dengan nama root. Lalu buat variabel password dengan nama kita kosongkan, dan variabel database dengan nama kearsipan. Kemudian kita buat variabel koneksi MySQLi yang terkoneksi dengan variabel host, user, password, dan database. Lalu kita buat kondisional. Jika tidak terkoneksi,
Untuk memudahkan, kita buat komen dulu dengan nama untuk mengecek koneksi. Jika tidak terkoneksi, maka akan menampilkan teks dengan nilai tidak dapat tersambung ke database. Kemudian else, buka kurung kerawal, ketik echo, di dalamnya kita beri teks berhasil tersambung. Setelah itu kita pergi ke Chrome, lalu klik localhost kearsipan, menampilkan berhasil tersambung. Berikut adalah program dari tampilan website. Dengan judul kita beri nama kearsipan. Di sini kami menggunakan framework Bootstrap. Kita copy link Bootstrapnya. Setelah itu kita salin ke bawah title. Kemudian kita buat div dengan kelas Xstrip Auto. Kita enter, lalu kita ke Bootstrap kembali dan kita cari cut. Lalu kita copy dan kita paste. Kita rapikan dulu codingannya. Fitur kita ganti dengan create atau edit. Lalu kita buat form. Di dalamnya kita buat action, method kita isi dengan post, lalu kita enter. Lalu kita buat komen untuk memasukkan data base. Setelah itu kita klik di bawah div, lalu kita komen kembali untuk keluaran data. Setelah itu di bawahnya kita copy lalu kita ganti dengan data dokumen. Lalu di bawah form kita kembali lagi ke Bootstrap. Kita cari form control. Lalu kita copy dan kita salin codingan tersebut di bawah form. Kemudian kita rapikan codingannya. Kita ganti dengan vertikal, kita ganti dengan kode email, kita ganti dengan kode. Kita ganti dengan kode berkas.
static email kita hapus, lalu kita ganti dengan kode. Setelah itu kita beri name dengan nilai kode, value dengan nilai tanda tanya, PHP. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline Echo spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, variabel kode. when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Setelah itu kita pergi ke raw, input password kita ganti dengan nama, lalu password kita ganti dengan nama berkas. Password kita ganti dengan teks. Kita blok codingannya, lalu kita aktifkan. Kode kita ganti dengan nama, lalu kode berkas kita ganti dengan nama berkas. Kode kita ganti dengan nama, name kita beri nilai nama, variabel kita ganti dengan nama. Lalu kita ke bawah div, kita enter, kita ganti dulu kode dengan nama kategori. Kategori kita blok, kita select, lalu kita beri kelas form, strip, control, lalu kita beri ID dengan nama kategori. Lalu kita enter. Di bawahnya kita beri option value, kita beri nama, pilih kategori, strip, lalu kita enter. Kita pilih option lagi dengan value, kita beri nama surat masuk, di dalamnya kita beri nama lagi surat masuk. Kita blok, copy, kita copy di bawah, kita ganti surat masuk dengan surat keluar, lalu kita enter lagi, kita copy di bawah lagi, kita ganti value nya surat masuk dengan sertifikat, lagi surat masuk dengan sertifikat. Oke, kita copy lagi di bawah, kita ganti surat masuk dengan berkas kerja. Kita ganti dengan berkas kerja. Lalu di atasnya kita beri PHP. If jika kategori sama dengan masuk, lalu echo, beri nama selected, kita copy, lalu kita kopikan
di semua value yang ada 5. Kita masuk kembali ke localhost-nya, dan inilah hasil dari form tersebut. Lalu di bawah link kita kasih style untuk formnya, kasih mx strip auto kurung kawal, beri width 800 pixel, kita enter di bawah, kita kasih dot path kurung kawal, enter, kita beri margin top 20 pixel. Lalu kita kembali ke localhost. Kita pilih kategori. Kita blok, kita copy di bawah. Lalu kita ganti kategori dengan departemen. ID-nya kita ganti juga dengan departemen. Value-nya kita ganti dengan pilih departemen. Surat masuk kita ganti dengan humas. Ganti juga dengan humas. Ganti dengan humas. Di option value berikutnya kita ganti surat keluar dengan keuangan. Berikutnya kita ganti sertifikat dengan pemasaran. Kita ganti juga dengan pemasaran. Kemudian di bawahnya value berkas kerja kita ganti dengan kominfo. Kategori kita ganti dengan kominfo. Dan begitu pun seterusnya kita ganti dengan kominfo. Lalu kita kembali ke localhost-nya, kita refresh. Kita lihat departemen. Ini masih error. Kita kembali ke codingannya. Kemudian kita buat div kembali. Kita beri kelas dengan nama kolom strip 12. Lalu enter ke bawah. Kita beri input. Beri input. Lalu kita beri tipe dengan nama submit, dengan nama simpan. Lalu kita beri value dengan nama simpan data. Setelah itu kita beri kelas
dengan nama button strip success. Lalu kelasnya kita beri div lalu kita buat komen baru dengan nama variabel. Variabel kode dengan nilai kita kosongkan, lalu kita enter. Lanjut kita akan beri variabel nama, kita kosongkan. Setelah itu kita beri variabel kategori, kita kosongkan kembali, lalu enter. Selanjutnya variabel departemen dikosongkan juga. Kemudian kita kembali ke localhost, kita isi kode berkas, kita cek satu persatu, lalu kita kembali ke codingannya. Di kelas code header kita tambahkan bg-dark untuk memberi warna hitam di bawah di footernya. Kita beri teks strip white, lalu kita scroll ke atas kembali. Lalu di bawah variabel kita beri komen dengan nama untuk kita beri komen dengan nama untuk insert data. Di bawahnya kita enter. Kita isi dengan if iset post dengan nama simpan. Kita enter. Di bawahnya kurung kawal. Kita beri variabel name sama dengan post dengan nama name. Di bawahnya kita kasih variabel nama. Name kita ganti dengan kode. Variabel nama kita ganti dengan post sama dengan post dengan nilai nama. Name kita ganti dengan nilai kode. Di bawah variabel nama kita isi dengan variabel kategori. Kita rapikan dulu codingannya. Kasih post dengan nilai kategori. Selanjutnya
variabel departemen. Sama dengan pos. Kita isi dengan nilai departemen. Lalu kita buat if variabel kode dan variabel nama kita isi dengan variabel kategori dan variabel departemen. Kurung berawal enter. Lalu kita ketik SQL1 sama dengan insert into dokumen. Dalam kurung kita beri nama kode spasi nama spasi kategori dan spasi departemen dengan value dalam kurung tanda kutip variabel kode koma kita isi dengan variabel nama koma variabel kategori koma dan variabel departemen. Lalu di bawahnya kita ketik SQL1 sama dengan kita ganti dengan Q1 Paralyzed by options in this world, can't pick and choose. Yeah, everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel sama dengan my SQLE strip query terkoneksi koma data SQL1 lalu di bawahnya lagi kita ketik if Q1 kurung kawal sukses sama dengan kita beri data berhasil dimasukkan. Setelah itu kita beri else kurung kawal jika error maka akan menampilkan gagal memasukkan data. Lalu kita ketik else kembali kurung kawal enter kita isi error akan menampilkan pastikan semua data telah diisi. Kita scroll ke bawah. Kita kembali ke Bootstrap, kita cari alat
Ini adalah template untuk jika error. Kita copy, kita simpan di bawah kelas part body. Kita ketik HP kembali, kita enter. Di dalamnya kita isi if jika error. Wake up, no sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna close back up tight. Kurung kawal. Hoodie on, hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones, no, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts. Real sight, PHP kembali. shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot, know my story, I know my boss. I will Kita fight paste tadi yang kita copy di Bootstrap tadi. one day I will have my victory. Kita rapikan codingannya. Enemy so viciously. Work so hard, my hands are blistering. And they will carve my name in history. Kita format. Wake up to the sound of the drums. Stand up, locked and loaded, here I come. I'm here to stay, here to Kita format kembali. you can't stop me with some pain. I am here to make a change. Lalu ketik echo error. Yeah, I'm a student of the game. I study every single frame. I don't just listen, man, I change. And grow a little. Kita scroll ke bawah dulu. I got this hunger deep inside of me. I got this need that keeps on Sini guiding kita me. block I got this if energy error. providing me. It's all I need to overcome all my anxiety. One day I will have Lalu my kita copy. crush on my Kita ganti error dengan sukses. work so hard, my hands are blistering. And they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drum. Oke, kita kembali ke localhost. Kita cek. Oke, tadi ada yang error ya. Kita cek dulu bagaimana yang error. Kemudian pertama kita tambahkan dulu ya variabel sukses. Kita rapikan dulu. Kemudian variabel error. Oke, kita rapikan. Setelah itu kita cari tadi ya di mana letak errornya. Sebentar, kita cari dulu. Ini kita ubah dulu. Masih error ya. Bagaimana ini error? Kita cek dulu ya. Don't save anything, don't waste all you could be. I'll do it right, I'll do it wrong. I'm gonna fight, I'll be strong. I wanna Oh ini ya, harusnya dandan, ini bukan tanda dolar. Oke, kita kembali ke full.com, kita refresh dan ya berhasil. Ntar ada yang error kembali ini 23 dan 24. Oke, kita cek dulu.
Kita scroll ke bawah, kita lihat di form controllernya. Oh ini, kita ubah itu departemen. Ini departemennya. Oke, setelah kita ubah, kemudian kita cek kembali itu si error ya. Ini array key kategori kan departemen. Sebentar, apanya ini yang error ini? Coba kita tambahkan, kita cek kembali, refresh, masih error kan? Oke, sebentar, lihat dulu apa yang salah ini. Kita scroll dulu ke atas, lihat sebentar. Tadi di bagian kategori dengan departemen. Bentar ya, kita cek dulu. Bagian mana yang error ini? Si error ya. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Line block Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. masih error. I've had this fight since the beginning. Gotta Scroll ke bawah dulu, kita cek. Oh iya, lupa kita kasih name atau nama. Dengan name-nya adalah departemen, kemudian kategori kita berikan name juga ya, kategori. Oke, setelah itu kita refresh kembali. Oke, sudah berhasil ya. Kita kembali ke VS Code. Kita coba kan isikan data terlebih dahulu ya. Tes data berhasil dimasukkan, tapi kok masih merah ini. Bentar, kita ubah dulu ya warnanya. Maksudnya Ranger di sukses. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Refresh ya. Kemudian tambahkan kembali datanya. Kemudian simpan. Error ini, kenapa ini? Duplicate. Kita buatnya. Refresh terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan data baru. Akhirnya data berhasil dimasukkan. Kita cek di PHP admin apakah data tersebut sudah berhasil masuk. Ya sudah ya, ada dua ya, karena tadi yang pertama sudah masuk juga, tapi salah di bagian infonya tadi ya, tapi tetap masuk ya. Untuk proses input data telah berhasil kita lakukan.
Setelah itu kita akan membuat untuk keluaran atau output data yang telah kita masukkan tadi ya. Di dalam div class cardBody ini kita akan tambahkan tabel ya, atau table dengan kelas table. Oke, kita enter. Kemudian di dalamnya kita tambahkan TH ya, atau tabel tabel head. Kita enter, kemudian kita tambahkan kembali di dalam tabel row. Kita enter kembali. Setelah itu di dalam tabel row kita memberikan TH. TH ini kita berikan scope sama dengan code atau kodenya. Kemudian kita ada bintang ini untuk urutan data tadi ya, urutan data. Kemudian kita copy, enter, pastikan di bawah, kita ubah dengan nama, pastikan kembali. Oh ya, salah tadi, harusnya kode dulu. Sebentar, kita beri nama dulu di sini, kode. Oke, di bawahnya kemudian adalah nama. Setelah itu kategori, kemudian adalah departemen ya, atau seluruh departemen. Kemudian kita akan tambahkan aksi ya, untuk menambahkan tombol, dan di sana letak penambahkan ya, letak tombol edit dan delete akan kita letakkan di sana. Setelah itu kita rapikan dulu ya, kemudian kita enter. Di bawahnya kita tambahkan tabel body, kita enter, kita tambahkan komen PHP. Kemudian di dalamnya kita tambahkan variabel SQL1 sama dengan select bintang itu, salah, bintang from nama tabel kita, dokumen order by ID. Yes, berarti ini akan diurutkan secara berurutan ya, tidak acak. Oke, kita tutup. Kemudian kita tambahkan variabel bar ya, Q1. Sebentar, Q1 kita hapus dulu, kita rapikan. Sebentar, SQL1 salah, ini harusnya SQL2 ya, ini 2 juga. Oke, kemudian kita SQL ini query ya, variabel dalamnya adalah salah, koneksi, koma SQL, salah, DB, kan DB ya, SQL 2, tutup. Kemudian kita tambahkan statement while, di dalamnya kita berikan variabel R2 sama dengan SQL. Nah,
SQL fetch array. Di dalamnya adalah variabel u2. Contoh tanda kurung lalu kita enter. Di dalamnya akan kita tambahkan variabel ID. Enter sama dengan R2. Variabel R2 dalamnya adalah ID, kemudian tutup. Kemudian adalah kode sama dengan R2 dalamnya kode. Tutup kembali. Setelah kode adalah nama ya tadi, nama. Kita rapikan. Setelah itu adalah kategori. Kategori. Ntar ya, kita rapikan dulu. Berikan kategori. Oke, setelah itu kita tambahkan yang tadi adalah departemen. Kita tutup. Setelah itu bentar ya, kita akan tambahkan. Oke, kita tutup terlebih dahulu ya. Kita buka kembali. Kita ke sini dan kita akan membuat tabel row ya. Tabel row. Di dalamnya kita tambahkan tabel head dengan scope row. Oke, setelah itu kita akan tambahkan PHP karena di sini akan berisi data yang telah kita simpan atau masukkan tadi. Pertama kita urut dulu atau menurut variabel urut plus. Jadi ya, kita tambahkan dulu di sini variabelnya sama dengan sama dengan 1. Jadi nomor urutnya akan dimulai dari angka 1 ya, kemudian seterusnya. Setelah itu kita tambahkan tabel head kembali. Bukan tabel data dengan scope row. Ini PHP di dalamnya akan echo variabel kode. Oke, kita copy, kita pastikan di bawah, kita ganti variabel kode dengan nama. Oke, dan kembali tambah ubah kategori, kembali ubah departemen. Setelah itu kita akan membuat tabel data kembali dengan scope row ya. Sebentar. Oke, balik ke Google Chrome, kita refresh. Oke, datanya sudah tampil ya di sini. Seperti kode yang kita buat
sudah berjalan dengan baik. Kemudian di sini di kolom aksi kita akan tambahkan tombol ya, tombol edit dan delete. So sick of feeling like I'm alone in this place, and so sick of feeling like life is gonna be wasted. I just wanna be someone, wanna be greatness, yeah. I just wanna be happy, wanna make changes, but I don't know. Jadi kita akan ke bootstrap, cari namanya button, dan kita akan ambil yang button danger dengan warning ya. Kita pilihkan dan kembali ke VS Code. Kita enter dulu terlebih dahulu. Enter. Sebentar. Enter. Kita tempel di sini ya. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Kemudian isi danger ini kita ubah menjadi delete, warning menjadi edit. Button delete kita pindahkan dulu ke bawah. Oke, sudah kita pindahkan. Kemudian kita akan membuat hyperlink ya. href sama dengan index.php tanda tanya, op sama dengan edit dan id oke, sama dengan kali di sini adalah command php sebentar, tambahkan dulu. Kemudian echo variable id, karena di sini kita akan ngeditnya sesuai dengan id ya. Dan kita copy tombol edit ini, kita pastikan nilai hyperlink tadi, dan kita kembali ke Google Chrome, kita cek terus apakah sudah masuk tombolnya. Oke, udah masuk, teman diberikan ini. Kita hapus dulu tombol ini, hapus, kita refresh kembali, dan sudah ya. Jadi kita pencet edit dan URL nya adalah index php op sama dengan edit dan id. Kalau berhasil ya URL yang kita masukkan. Jadi kita akan miliknya sesuai id ya. Setelah itu kita kembali ke VS Code, kita scroll ke atas, oke, kita akan membuat proses untuk menangkap URL tadi yang telah kita buat ya. Di bawah sini saya untuk menangkap tadi ya. Iset statement if iset variable get, jadi yang di dalamnya adalah op. Kita buat tadi adalah op ya. Dalamnya kita berikan variable op sama dengan op sama dengan get, di dalamnya op, kemudian kita tutup.
Setelah itu kita tambahkan statement else ya. OP sama dengan kita berikan nilai kosong saja ya. Oke, setelah itu kita enter terlebih dahulu, kemudian kita berikan komen dengan nama untuk mengangkat variabel di URL itu kita buat tadi ya di bawah. Setelah itu kita akan membuat proses edit data ya. Kita enter terlebih dahulu dan buat statement if variabel OP sama dengan edit kalkun bawah, kemudian kita enter, kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel get, dan di dalamnya ID ya. Kita tutup, kita enter, tambahkan kembali variabel SQL1 sama dengan select from, enggak, kita tambahkan dulu tanda bintang from tabel yang kita miliki tadi ya, dokumen where ID sama dengan variabel ID. Terus ini ID kita tutup, kemudian kita enter kembali, kita tambahkan variabel Q1 sama dengan MySQL. Sebentar, ada yang salah ini. Kita ubah dulu sedikit di sini. Oh ya, tanda petiknya kurang ya, ID. Oke. Setelah itu kita tambahkan MySQL query dengan variabel di dalamnya ada variabel koneksi dan SQL1. Kita tutup, kita enter kembali, tambahkan variabel R1 sama dengan MySQL salah nih, SQL fetch array dengan nilai variabel 1. Kemudian kita enter kembali, kita tambahkan kembali variabel kode ya, kode variabel Q1 sorry, kode dalamnya kode, kemudian nama kita rapikan dulu. Setelah itu kategori kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu. Oke, sudah rapi. Kemudian di dalamnya kita tambahkan nilai kategori. Setelah itu variabel departemen dengan nilai departemen. Oke. Bentar ya. Kita lihat dulu apakah ada yang error lagi. Oke, kita enter lagi, kemudian kita berikan komen dengan nama untuk memberikan pesan ketika
tidak ada data. Oke, enter, kemudian kita berikan statement if, bukan error, if kode sama dengan yang adalah variabel error sama dengan data tidak ditemukan, kemudian tutup. Kemudian di sini lupa ya, sama dengannya. Oke, setelah itu kita berikan setelah itu kita lihat dulu ya, kita cek. Selanjutnya proses data. Pertama kita buat dulu ya komennya untuk menyimpan data. Kita simpan di sini saja di bawah if nih. Kita berikan komen proses update, proses mengubah data, dan kita enter. Setelah itu kita berikan statement if op sama dengan edit, kita ukur awal, kemudian kita enter. Setelah itu kita berikan variabel SQL1 sama dengan update sama tabel kita, dokumen set kode sama dengan variabel kode, nama sama dengan variabel nama. Setelah itu adalah kategori sama dengan variabel kategori. Oke, selanjutnya adalah departemen sama dengan departemen. Oke, selanjutnya where id sama dengan variabel id, karena kita mengeditnya sesuai dengan nomor id ya. Oke, setelah itu kita enter, tambahkan variabel baru dengan nama Q1. Dalamnya sama dengan MySQL query ya. Variabel dalamnya koneksi dan variabel SQL1. Kemudian kita tutup, kita enter, kita tambahkan statement ya, statement Q1, kita kuning awal, enter dalamnya variabel sukses sama dengan data telah berhasil diubah. Tutup, kemudian else error sama dengan gagal mengubah data. Kita tutup. Setelah itu kita akan
karena di sini ada untuk mengubah data, jadi kita tambahkan else kemari ya, else di sini else. Dan untuk kode untuk insert data atau menyimpan data ini kita copy atau potong Ctrl X ya, Ctrl X, kemudian kita tempelkan di dalam sini. Oke, kita rapikan dulu format dokumen. Oke, selesai. Kita telah membuat proses untuk mengubah data ya. Kita kembali ke Google Chrome, kita refresh, kita klik edit. Sekarang kita coba ubah ya, sudah masuk kategori departemen, edit. Oke, di sini datanya telah berhasil diubah, berarti kode yang kita buat telah berjalan dengan baik. Oke, setelah itu kita akan membuat untuk proses menghapus data ya. Pertama kita akan membuat hyperlink dulu dengan index PHP sama dengan delete ID sama dengan PHP di sini ya. Sebentar, PHP echo variable ID. Oke, kita tutup dulu di sini. Nah, setelah itu kita Ctrl X di sini, kita tempel di dalam hyperlink saja untuk proses menghapus data. Setelah itu kita kembali ke Google Chrome, kita refresh terlebih dahulu, kita cek. Oke ya, URL yang kita buat tadi sudah berhasil ya, PHP op edit dan ID 1 ya. Berarti URL yang kita buat tadi telah berhasil. Kemudian kita kembali ke VS Code, kita akan melakukan tahap yaitu proses untuk menghapus data ya. Bentar. Sebelum itu kita tambahkan dulu untuk buat tampilan tadi ya di halaman, klik sama dengan retro confirm. Dalamnya adalah apakah Anda yakin untuk menghapus data ya. Oke, setelah itu kita kembali ke Chrome, oke, kita refresh terlebih dahulu, delete. Nah, di sini ya yang tadi kita buat untuk menampilkan peringatan ketika kita ingin menghapus data. Tampilan apakah Anda yakin untuk menghapus data ya. Terus kembali, berhasil kode yang kita buat telah berjalan dengan baik. Oke, setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code, kita scroll ke atas. Sekarang kita akan membuat proses hapus data ya, atau delete.
sini kita berikan komen dulu dengan nama untuk big data. Setelah itu kita enter, kita berikan komen kembali untuk hapus data. Setelah itu kita enter. Oke, sini kita akan berikan statement if up sama dengan delete ya. Kita buka akun berawal, kemudian enter. Setelah itu kita akan berikan variabel dengan nama ID sama dengan get yang di dalamnya berisi ID. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita enter ya. Berikan variabel SQL1 sama dengan delete from document where ID sama dengan variabel ID ya. Nama hapusnya berdasarkan ID. Kemudian kita enter, tambahkan kembali variabel SQL1, harusnya Q1 sama dengan MySQL query berisi koneksi dan SQL1. Kemudian kita tutup. Kita enter kembali. Kita akan membuat statement if jika atau if Q1 variabel Q1, kita buka akun berawal, kita enter. If sukses sama dengan data berhasil dihapus. Oke, kita tutup. Kemudian else-nya adalah error sama dengan gagal mengubah ya. Menghapus data. Kita tutup kembali. Oke, kita lihat dulu. Kita kembali ke Google Chrome. Kita refresh. Kita coba hapus data. Data berhasil dihapus ya. Berarti kode yang kita buat telah berjalan dengan baik. Oke, kita akan coba tambahkan data baru ya. Simpan data. Ini data yang sudah berhasil masuk. Berarti semua kode yang telah kita buat telah berhasil ya, atau berjalan dengan baik. Kita akan coba edit di sini. Edit. Berkasnya kita ubah. Jadinya kita ubah juga ya. Kategori kita ubah, kemudian keberanian juga. Kita simpan dan berhasil ubah datanya ya.
Oke, karena sebuah kode sudah berjalan dengan baik, sini saya akan coba untuk mengubah tampilannya ya, seperti warna, background atau dan lain-lainnya supaya tampilannya lebih menarik. Oke, di sini saya telah selesai untuk mengubah tampilannya ya, dan ini adalah tampilan akhirnya. Di sini saya sedikit mengubah warna background. Oke, sini saya akan mencoba masukkan data baru ya. Tes kembali putih yang kita buat tadi, upload lagi atau tidak. Sertifikat ya, magang, kategori sertifikat, menunya lunas, kemudian kita simpan. Oke, datanya berhasil masuk, berarti tidak ada error ya yang terjadi. Kemudian kita akan kembali ke background. Di sini saya di bagian body di style saya tambahkan background image, background size cover, dan tabnya di sini transparan ya. Di sini saya ada menambahkan folder image dan di dalamnya adalah background tadi yang kita tambahkan di tampilan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.